Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Tamara Rahmadinita dengan NIM A1A323031 dari kelas R002 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuis pada mata kuliah Hukum Perdata. Nah, kita pasti sering mendengar tentang lagu-lagu yang populer yang digunakan di acara besar atau di media sosial. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran kalau penggunaan lagu tanpa izin ini bisa melanggar hukum perdata? Nah, di video kali ini saya akan membahas dua contoh kasus nyata, kasus pelanggaran hak cipta lagu di Indonesia yang sempat ramai dibicarakan. Kasus yang pertama adalah pada lagu Aku Papua dalam pembukaan PON 20 Papua tahun 2021. Dan kasus kedua adalah Gen Halilintar versus Naga Suara soal lagu Lagi Cantik. Kedua kasus ini diangkat dalam dua jurnal ilmiah dan keduanya sama-sama menjelaskan bagaimana hukum perdata di Indonesia melindungi hak pencipta musik. Nah, dimulai dari kasus yang pertama, yaitu lagu Aku Papua. Adalah karya legendaris dari Frankie Sahalatua yang punya makna besar bagi masyarakat Papua dan Indonesia. Tapi pada acara pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON yang ke-20 pada tahun 2021, lagu ini dinyanyikan oleh beberapa artis tanpa izin dari istri Frankie, yaitu Harwa Nitiningrum, yang juga merupakan ahli waris sah. Menurut penelitian yang ditulis oleh Teresia Hilda Mathelda, Yankes Krea, dan Johan Ronglap, dan Sylvester Magnus Lokman Pailit, tindakan panitia tersebut termasuk pelanggaran hak cipta karena tidak meminta izin dari pemegang hak meskipun acaranya bersifat nasional dan tidak untuk mencari keuntungan langsung. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, ada dua hak penting yang dilanggar di sini. Yang pertama yaitu hak moral, yaitu hak pencipta untuk diakui namanya dan tidak diubah tanpa izin. Yang kedua yaitu hak ekonomi, yang dimana hak untuk mendapatkan manfaat finansial dari penggunaan karyanya. Nah, dari sisi hukum perdata, kasus ini masuk kategori perbuatan melawan hukum, sesuai pada pasal 1365 KUH Perdata, karena ada tindakan yang melanggar hukum, yaitu menggunakan lagu tanpa izin. Ada kerugian moral dan ekonomi, ada hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian, dan juga ada unsur kelalaian karena panitia seharusnya tahu bahwa lagu ini punya pemegang hak cipta. Ahli waris punya hak untuk menuntut ganti rugi dan meminta keadilan melalui jalur perdata, bahkan bisa melapor ke DJKI untuk mediasi. Kasus ini memberikan pelajaran penting, yaitu meskipun acara itu bersifat sosial atau nasional, tetapi tidak boleh menggunakan karya orang lain tanpa izin resmi dari pemilik hak. Nah, selanjutnya beralih ke dunia digital yang dimana keluarga Gen Halilintar yang dikenal sebagai YouTuber terkenal pernah membuat cover lagu Lagi Cantik tanpa izin dari Naga Suara Publish Herindo, label resmi pemilik hak cipta lagu tersebut. Versi cover itu diunggah ke YouTube, bahkan diubah lirik dan aransemen musiknya. Video ini juga ditonton jutaan kali dan tentu saja menghasilkan pendapatan dari iklan. Dalam jurnal karya Gracia Regina Oleh, Feby Wewengkang, dan Anastasia Gerungan jelaskan bahwa tindakan Gen Halilintar ini adalah pelanggaran hak ekonomi karena mereka telah mengumumkan, menggandakan, dan mendistribusikan karya orang lain tanpa izin. Padahal itu jelas diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, menurut peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti lagu dan atau musik, setiap orang atau badan usaha yang menggunakan lagu untuk kepentingan publik atau komersial wajib membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Sedangkan dari sisi hukum perdata, kasus ini juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, karena ada pelanggaran terhadap hak cipta, ada kerugian ekonomi bagi pemegang hak, dan ada unsur kesalahan karena mereka tidak mengurus izin lisensi terlebih dahulu. Naga Suara sebagai pemegang hak cipta berhak menuntut ganti rugi
secara perdata dan bahkan bisa menempuh jalur pidana sesuai pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Dilihat, kedua kasus ini mempunyai pola yang sama, baik lagu Aku Papua maupun lagu Lagi Cantik, sama-sama digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Bedanya yaitu pada kasus Aku Papua lebih menonjol pada pelanggaran hak moral, sementara pada kasus lagu Lagi Cantik lebih berat di pelanggaran hak ekonomi karena ada unsur komersial. Dalam hukum perdata Indonesia, pelanggaran hak cipta bisa digugat berdasarkan dua hal. Yang pertama yaitu perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 KUH Perdata karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dan yang kedua yaitu wan prestasi yaitu pada pasal 1243 KUH Perdata jika ada perjanjian yang tidak dipenuhi, misalnya kewajiban membayar royalti. Adapun pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, baik berupa uang maupun permintaan maaf secara publik. Selain itu, pelaku juga bisa diwajibkan untuk menghentikan penggunaan karya dan memulihkan hak moral pencipta. Kedua jurnal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum perdata terhadap hak cipta di Indonesia sudah cukup kuat. Namun, yang masih menjadi masalah besar adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya izin hak cipta. Nah, dari kedua kasus ini kita bisa mengambil pelajaran penting, yaitu menggunakan lagu orang lain tanpa izin baik di acara besar, restoran, atau media sosial tetap termasuk pelanggaran hukum perdata. Hukum di Indonesia sudah jelas melindungi pencipta lagu lewat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti, dan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Jadi, sebelum kita memakai lagu orang lain untuk konten ataupun acara, pastikan sudah ada izin untuk pembayaran royalti yang sesuai. Dengan begitu, kita ikut menghargai jerih payah para musisi, menjaga keadilan, dan menegakkan hukum yang berlaku. Karena menghormati hak cipta bukan cuma soal etika, tapi juga membuktikan bahwa kita sadar hukum dan menghargai karya anak bangsa. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam analisis kedua kasus tersebut. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.